Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa sekalian. Di hari ini kita akan kembali lagi membahas seputar perawatan luka, di mana di video sebelumnya saya sudah memberikan informasi mengenai tahapan proses terjadinya infeksi pada luka. Karena hal itu sangat penting nantinya dan ada hubungannya dengan kapan kita harus memakai antimikroba dan kapan kita harus memakai antibiotik. Karena dua hal ini merupakan suatu hal yang berbeda yang harus kita aplikasikan saat kita mengalami luka ya, dan itu luka apapun ya, luka akut maupun luka kronis. Yang jelas nantinya step by step dari tahapan terjadinya infeksi pada luka itu yang menentukan kapan kita harus memakai antimikroba dan kapan kita harus memakai antibiotik. Oke, itu dia pembahasan kita di hari ini. Dan langsung saja kita akan membahas yang pertama, yaitu kapan kita harus memakai antimikroba. Seperti yang saya jelaskan di video saya mengenai tahapan proses terjadinya infeksi, ada yang namanya kontaminasi bakteri dan juga kolonisasi bakteri. Di mana biasanya kontaminasi yaitu awal terjadinya tahapan ataupun proses terjadinya infeksi pada luka itu merupakan dikarenakan faktor eksternal ya yang biasa terjadi, yaitu biasanya luka dikarenakan tidak tertutup ataupun dikarenakan proses perawatan yang kurang maksimal yang akhirnya bakteri hidup pada jaringan luka. Dan kalau dibiarkan maka itu akan terjadi yang namanya kolonisasi bakteri ya. Seperti itu yang saya jelaskan kemarin. Nah, untuk tahapan yang satu dan yang kedua ini kita sudah mulai memakai yang namanya antimikroba ya. Dimana ini untuk menghilangkan ataupun mengurangi bakteri pada jaringan luka. Ya, banyak sekali antimikroba yang saya sebutkan di video-video saya ya. Ada yang bentuknya gel, ada yang bentuknya serbuk, ada yang bentuknya lembaran ya. Kalau yang gel ada yang namanya Star IG ya. Kalau yang serbuk ada yang namanya iodosoap powder. Kalau yang lembaran itu banyak sekali ya. Ada yang namanya Aquacel IG, ada Algel IG, ada Zorflex, ada Cutimex Sorbac ya. Dimana itu adalah antimikroba yang bentuknya lembaran. Nah, itu silakan dipilih dan diaplikasikan sesuai dengan kondisi luka pada pasien. Yang biasanya memang kalau pasien-pasien yang terjadi undermining ya ataupun ada lubang atau rongga, kita memakai yang lembaran ataupun lukanya hanya di dasaran saja ya. Jadi terlihat di dasar kulit ya, itu boleh memakai yang bentuknya gel ataupun yang bentuknya serbuk tadi yang saya jelaskan. Oke, itu dia. Jadi kesimpulannya adalah kita memakai antimikroba saat pasien ini sudah masuk di fase kontaminasi dan juga kolonisasi ya. Kita harus memakainya, sudah mulai memakainya. Selanjutnya, nah kapan kita harus memakai antibiotik saat terjadinya luka? Nah, untuk antibiotik sendiri memang dipakai saat sudah mulai terjadi yang namanya local infection ataupun sudah ada tanda-tanda ya perubahan pada metabolisme tubuh kita, yaitu dengan apa alarmnya, yaitu demam ataupun suhu tubuh yang naik. Jadi baru kita harus meminum antibiotik ya. Dan memang banyak sekali antibiotik yang diberikan oleh dokter ya untuk mencegah terjadinya infeksi tadi ya, yang dimana biasanya memakai amoxicillin, cefixim ya, ataupun memakai cefadoxtril ataupun memakai ciprofloxacin dan lain sebagainya ya. Nantinya itu yang akan memberikan antibiotik adalah dokter ya, seperti itu. Nah, bagaimana saat terjadinya lokal infeksi, apakah antimikroba terus dipakai ya antimikroba ini? Jawabannya adalah iya ya. Karena apa? Karena malah tambah parah. Kalau bisa carikan antimikroba yang kandungannya lebih
tinggi lagi ya, lebih efektif lagi untuk membunuh bakteri. Seperti saya tadi di Pediskar mendapatkan pasien baru dengan kondisi post amputasi ya, digit 3 sampai 5 di mana digit 2-nya juga sudah mulai menghitam ya. Itu malah harus memakai double antimikroba dikarenakan apa, kondisinya sudah berbau, kondisinya sudah mulai nekrosis dan juga banyak jaringan mati, dan juga pasien sudah mengalami demam. Itu harus memakai antibiotik dan juga antimikroba yang cocok. Jadi kalau logika dasarnya adalah kita harus memberikan perlawanan terhadap bakteri dari luar dengan apa? Dengan antimikroba, dan dari dalam menggunakan antibiotik. Oke, itu dia penjelasan saya mengenai kapan kita harus memakai antimikroba dan juga kapan kita harus memakai antibiotik. Nah, kenapa kok tidak memakai antibiotik di awal ya? Dikarenakan apabila kita sering meminum antibiotik, ditakutkan ada resistensi ya di dalam tubuh kita yang awalnya kita hanya memakai antibiotik dengan dosis yang rendah, ternyata karena sering kita minum ya bakteri sudah mulai berevolusi semakin kuat, makanya dia tidak mempan dengan antibiotik yang dosis rendah dan harus memakai antibiotik yang dosis tinggi ya, karena juga itu nantinya berpengaruh terhadap metabolisme tubuh kita dan juga ada efek samping. Jadi alasannya kenapa kok setiap luka tidak harus meminum antibiotik, dikarenakan apa? Dikarenakan takutnya terjadi yang namanya resistensi terhadap antibiotik. Oke, itu dia penjelasan saya mengenai kapan kita harus memakai antimikroba dan kapan kita harus memakai antibiotik saat terjadinya luka. Oke, semoga hal ini dapat memberikan suatu informasi yang baru, dan juga apabila dari para pemirsa yang ingin berkonsultasi, yang ingin reservasi perawatan luka, ataupun yang ingin menanyakan seputar salep ya, apapun ya tentang perawatan luka, boleh nanti silakan tulis di kolom komentar, karena kemarin sudah ada beberapa dari para pemirsa yang berkomentar mengenai luka anaknya yang menghitam, yang apakah nanti jaringannya bisa tumbuh lagi ya kan, bagaimana luka post amputasi, kapan harus sembuhnya dan lain sebagainya. Oke, boleh silakan, nanti akan saya bahas di video di channel ini. Oke, terima kasih atas support yang sudah diberikan, dan jangan lupa tonton video-video yang lain. Semoga tidak bosan ya untuk menonton video yang lainnya. Oke, sekian dari saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.